Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati segenap para guru, para asatidz, alhamdulillah sudah hadir pada malam hari ini guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Samin Farizki, Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Sholeh Solahuddin, Al-Mukarram Al-Ustadz Miftahuddin, Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Haj Ahmad Bukhari, Al-Ustadz Effendi Marwi SOSI. Kita doakan segenap para guru, semoga dipanjangkan umurnya, diberkahkan kehidupannya, ilmunya manfaat baik untuk dirinya ataupun untuk umat pada umumnya, dan insya Allah sukses di dunia wal akhirah. Salawat salam semoga selamanya tercurah limpahkan karibaan baginda junjungan alam yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, tak lupa kita semuanya sebagai umatnya. Semoga nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaahnya, amin ya rabbal. Yuk ngaji yuk, yuk ngaji yuk, siap, siap, insya Allah. Kita lanjutkan bacaan kitab Ta'limul Muta'alim. Masih keutamaan alim atau orang yang berilmu. Bulan yang lalu dikatakan bahwa orang yang berilmu itu walaupun sudah meninggal tapi berasa masih hidup. Dan kita doakan para ulama yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak akhir-akhir ini, terlebih khusus guru kita bersama Sayyidul Walid yang tadi di Jumat dipanggil Allah Subhanahu wa taala, Habib Ali beserta Habib Abdurrahman, dan semuanya para ulama, para asatiz, para guru. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan insyaallah di tempat yang mulia untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ansyadna, dan membuat syairan. Siapa? Syekhul Islam Burhanuddin, Syekhul Islam Burhanuddin. Jadi telah membuat syairan, telah membuat semacam lagu di dalam kitab ini yang berbunyi wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi fa ajsamuhum qoblal kuburi kuburun wa in nimra'an lam yahya bil ilmi mayyitun wa laysa lahu hinan nusyuri nusurun wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi fa ajsamuhum qoblal kuburi kuburun wa in imra'an lam yahya bil ilmi mayyitun wa laisa lahu hinan nusyuri nusyurun. Itu lagunya, namanya Bahar Kamil ya. Wa fil jahli, dan
pada orang yang jahil, orang bodoh, orang yang tidak berilmu, qoblal mauti, sebelum mati, sebelum meninggal, mautun, dianggap mati. Li ahlihi, bagi ahli kebodohan. Fa'ad samuhum, dan jasad mereka jahil yang tidak berilmu, qoblal kuburi, sebelum dikubur, kuburun, seperti sudah dikubur. Jadi perhatikan, kalau kemarin bahwa orang yang alim walaupun sudah meninggal, sudah wafat, maka bagaikan masih hidup. Kenapa? Karena selalu dikenang, bahkan makomnya selalu diziarahi. Itulah seakan-akan hidup terus selama-lamanya. Itulah orang yang alim, orang yang berilmu. Dan sebaliknya sekarang nih, wafil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi. Orang yang bodoh, kebalikan dari alim, sebelum matinya saja sudah dianggap mati. Insyaallah. Jadi sebelum mati sudah dianggap mati. Fa azamuhum qoblal kuburi, kuburun, jasadnya sebelum dikubur dianggap sudah dikubur. Artinya apa? Berasa tiada orang tersebut. Kenapa? Dalam arti manfaatnya itu tidak ada. Makanya kita nih, para ustadz, mendoakan kalian semuanya semoga menjadi orang yang alim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehingga kiprah di masyarakatnya berasa. Nanti walaupun sudah tiada, berasa masih ada, dikenang terus, didoakan terus, diziarahi makomnya, ditawasuli supaya minta berkahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui orang alim tersebut. Dengan tawasul kepada orang alim, mudah-mudahan kita nih menjadi orang yang alim. Itu maksudnya, menziarahi orang yang alim. Jadi sekali lagi, yuk kita bersama-sama niatkan dengan selalu hadir malam Ahad di Majelis Rihul Miski ini, niatkan menghilangkan kebodohan. Apa? Niat menghilangkan kebodohan supaya tidak menjadi orang yang bodoh, dan insya Allah kalian menjadi orang yang alim, orang yang berilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu mah setelah matinya pun, setelah wafatnya pun seakan-akan masih hidup selama-lamanya, dan derajatnya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang pertama yang beriman betul kepada Allah. Yang kedua, walladzina utul ilma darajat. Yang kedua, yang akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang Mudah-mudahan para guru mendoakan selalu kalian menjadi orang alim. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi orang yang alim walaupun sudah wafat dianggap masih hidup selamanya, tapi orang bodoh sebelum matinya pun sudah dianggap mati. Jasadnya sebelum dikubur sudah dianggap dikubur. Artinya tidak berasa kiprahnya di masyarakat. Itulah orang yang bodoh. Makanya kalian sekali lagi Abi amanatkan, jangan sekali-kali menjadi orang yang bodoh. Makanya niatkan sekali lagi, setiap hari Sabtu malam Ahadnya hadir di majelis taklim dimanapun majelis taklim itu berada, niat dalam hati untuk menghilangkan kebodohan. Wa inimro'an, dan
bahwasanya seseorang lam yahya yang tidak hidup bil ilmi disertai dengan ilmu mayitun, seakan-akan dia mati, seakan-akan dia mayit berjalan. Walaisa dan tidak lahu baginya hina nusyuri ketika dibangkitkan dari kubur, nusurun seperti orang yang dibangkitkan dari kubur. Awas nih. Jadi orang yang hidup tanpa ilmu bagaikan mati berjalan, bagaikan mayit berjalan. Jadi seperti mayit yang berjalan, seperti mayit hidup. Mayit hidup ya. Ya kalau hidup berarti bukan mayit ya. Artinya apa ya? Pokoknya begitu ya. Jadi orang yang hidup tanpa ilmu mayitun, bagaikan mayit. Artinya hidupnya pun sudah dianggap jenazah, sudah dianggap mayit. Insyaallah. Walaisa lahu hina nusurun, dan tidak baginya nanti ketika dibangkitkan dari kubur seperti orang yang dibangkitkan dari kubur. Artinya apa? Mati selama-lamanya. Kalau kita nih nanti dibangkitkan itu dari kubur nanti kan, setelah mati sekarang masuk alam barzah, nanti di sana kita akan dibangkitkan kembali, dibangkitkan kembali. Nah itu ketika dibangkitkan kembali Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk dihisab, untuk memperhitungkan amal-amalan kita sekarang. Nah orang yang bodoh itu ketika dibangkitkan pun seperti tidak dibangkitkan. Artinya apa? Mati selama-lamanya. Insyaallah tidak dianggap. Oleh karena itu sekali lagi Abi mohon kepada kalian serius dalam hadir di pengajian, dan niatkan sekali lagi niat untuk menghilangkan kebodohan, niat bergaul, niat berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Apalagi guru kita ada yang paling soleh, Al Ustadz Muhammad Soleh Solahuddin. Insya Allah kalian bisa kebawa soleh, amin ya rabbal alamin. Tuh, jadi niat menghilangkan kebodohan, niat bergaul dengan orang-orang yang soleh, niat syiar agama di kampung kita, insya Allah sama dakwahnya dengan para guru-guru yang ceramah di depan kita. Jadi kalian dakwatul hal, kalau para guru dakwatul bilisan, dakwah bilisan. Kalau kalian dakwah bilhal, dengan perilaku hadir di pengajian, syiarnya itu. Terus apa namanya, ketika ada acara-acara, coba kalian tampil, remaja yang suka ngaji itu tampil beda. Bedanya apa? Di akhlak. Di apa? Di akhlak. Jadi beda antara remaja yang ngaji dengan remaja yang tidak ngaji. Bedanya di apa? Di akhlak. Tampilkan akhlakul karimah. Jangan sampai orang ngomong, mana lo ngaji tiap malam minggu, akhlak tetap aja begitu. Jangan sampai ada seperti itu. Abi mohon. Jadi sekali lagi, tampilkan akhlakul karimah lebih dari yang lain. Artinya apa? Harus beda dengan remaja yang tidak pernah ngaji. Oleh karena itu, ketika datang waktu sholat, tampilkan buru-buru kita lebih dulu ke musola. Syukur-syukur kalau azan di musola. Jadi remaja yang sengaji azan di musola, di Darussifa azan, di Al Furqon azan, di Al Amin azan. Jadi kelihatan syiarnya. Oh kelihatan ininya, apa namanya, hasil ngajinya. Nanti percaya orang-orang, oh bener ngaji tiap minggu berubah akhlaknya jadi bagus. Oh bener ngaji tiap minggu sholatnya jadi rajin, jadi duluan terus ke musola, duluan terus ke masjid. Nanti orang bakal percaya, dan insya Allah menyuruh anaknya bisa hadir di majelis ini, insya Allah. Jadi intinya, yuk kita hilangkan kebodohan dengan selalu hadir di majelis taklim. Kenapa? Karena orang bodoh sebelum matinya pun sudah dianggap mati.
Orang yang bodoh jasadnya sebelum dikubur sudah dianggap dikubur. Orang yang tidak hidup dengan ilmu sudah dianggap mayit. Dan ketika dibangunkan dari kubur seperti tidak dibangkitkan dari kubur. Artinya orang yang bodoh mati selama-lamanya walaupun sekarang dia masih hidup. Itu jadi amanat sekali lagi dari Pak Guru, kalian jangan sekali-kali malas untuk hadir di majelis taklim. Untuk apa? Untuk kita bisa menjadi orang yang berilmu, minimal tahu tata cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah nanti dilanjutkan oleh para guru. Alhamdulillah hadir pada kesempatan malam hari ini banyak para guru, insyaallah akan berikan mutiara-mutiara ilmunya. Dari Abi cukup sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.